Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu peserta webinar transformasi baru dalam deteksi resistensi tuberkulosis di Plexmic TB. Untuk webinarnya kita mulai sekitar 3 menit lagi ya, Bapak Ibu, mohon ditunggu. Jadi nanti 9:05 kita akan langsung mulai webinarnya. Terima kasih. Kita mulai ya. Tes, dengar? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat bergabung di webinar transformasi baru dalam deteksi resistensi tuberkulosis di Plexmic TB. Sebelum kita memulai webinar hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Della dari tim marketing Pandu Bioscience yang akan menjadi moderator pada webinar hari ini.
Nah, webinar kali ini kita akan membahas pengenalan penyakit tuberkulosis serta obat anti-TB, lalu deteksi tuberkulosis menggunakan Next Generation Sequencing atau NGS. Kemudian kita juga akan bahas portofolio Illumina dan Genoscreen yang saat ini memiliki produk Diplex MIG-TB untuk deteksi tuberkulosis, terutama keunggulannya beserta analisis datanya. Seluruh materi hari ini yang akan dibahas akan dibawakan oleh pemateri kita, yaitu namanya Mbak Feldiana dari tim Field Application Scientist Pandu Bioscience. Kemudian nanti setelah pemaparan materi, nantinya akan ada sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu punya pertanyaan, bisa langsung menuliskannya di kolom Q&A. Di akhir sesi nanti akan ada link absensi. Jadi bagi dua peserta yang beruntung dalam mengisi absensi, nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari Pandu Bioscience. Nah, baiklah, karena sudah mulai jam 9:07, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar transformasi baru dalam deteksi resistensi tuberkulosis di Plex MIG-TB yang akan disampaikan oleh Mbak Feldiana. Kepada Mbak Feldiana, dipersilahkan. Baik, saya izin untuk share screen dulu. Kelihatan. Nah, ya baik. Sebelumnya terima kasih Mbak Dela atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Sebelum saya memaparkan materi terkait Introduction of Diplex MIG-TB, izinkan saya membuka pemaparan pagi ini dengan sebuah fakta yang relevan untuk kita semua. Berdasarkan laporan dari WHO, Indonesia menempati kasus tuberkulosis kedua terbesar di dunia setelah India. Yang mana WHO juga menegaskan bahwa tuberkulosis selalu mengalami peningkatan kasus setiap tahun dan beberapa di antaranya tidak mampu terdeteksi dengan baik. Nah, hal tersebut bukanlah mohon maaf, saya izin untuk stop share terlebih dahulu. Ya, maaf sebelumnya Bapak dan Ibu ada kendala teknis. Ya, jadi kita lanjutkan. eh bahwa data tersebut bukan merupakan hanya sebuah data statistik, tapi ini realita terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, penting adanya kerjasama dari lintas stakeholder, termasuk dari peneliti, eh, tenaga kesehatan, kemudian pemangku kebijakan, dan juga penyedia teknologi. Nah, sejalan dengan hal tersebut, Pandu Biosense hadir sebagai satu-satunya distributor yang menyediakan produk Illumina, dan kami terus berinovasi untuk memberikan solusi bagi diagnostik, terutama TB, yang cepat dan juga tepat. Nah, terkait dengan hal tersebut, pagi ini saya akan memaparkan salah satu solusi kit dari Illumina yang bekerja sama dengan Genoscreen, yaitu di Plexmic TB.
Ya, jadi untuk Pandu Biosen sendiri, ini sebagai game changer genomik di Indonesia, yang mana kami telah membuka landscape yang telah bertransformasi sejak tahun 2011 sebagai pionir yang selalu memperluas akses, membina kolaborasi, dan menyelami, mengeksplorasi base genomik untuk transformasi bioteknologi. Nah, sejak 2011, posisi kami tidak hanya sebagai distributor, melainkan sebagai partner yang membantu untuk mengkatalisis inovasi dan juga eh, inovasi dan juga ekosistem di bioteknologi di tingkat nasional. Nah, sejalan dengan hal tersebut, visi dan misi kami menjadi leading partner di Indonesia, terutama untuk omik entusias. Dan misi kami menyediakan solusi multi-omics yang lengkap dan juga terintegrasi, kemudian membina hubungan yang kolaboratif dan inisiatif serta berimpact, serta membangun tim yang terus tumbuh untuk menyampaikan inovasi dan juga support yang excellent secara berkelanjutan kepada customer. Nah, berikut adalah berita-berita yang telah terpublikasi di Kompas. Kemudian kemudian ya ini di BBLKM Makassar, di Universitas Pajajaran, dan juga di Rumah Sakit Persahabatan, yang mana seperti yang telah dimention sebelumnya bahwa kami tidak hanya sebagai distributor, melainkan sebagai partner yang eh, memberikan inovasi dan juga solusi bagi diagnostik terutama untuk TB. Nah, di sini juga kami turut menyediakan seminar, workshop, diskusi, training, sehingga untuk Bapak dan Ibu sekalian, kami menyediakan solusi yang end-to-end gitu. Jadi dari tahap awal hingga tahap akhir. Nah, selain itu, tidak hanya berita dari Indonesia, namun WHO juga telah memberikan statement terkait diagnostik TB. Nah, jadi ini sejalan juga dengan pengambilan keputusan klinis untuk resistensi obat TB, bahwa sebenarnya memang NGS sendiri itu tidak semerta-merta menggantikan semua tes yang ada di dunia ini. Tapi dengan adanya NGS, tes ini menjadi pelengkap dari tes-tes yang lain. Nah, untuk di Plexmic TB sendiri memang sudah diberikan statement oleh WHO bahwa data yang dipakai eh, eligible dan memenuhi performansi kriteria dari WHO. Nah, sebenarnya memang ada beberapa produk yang di statement oleh WHO, salah satunya adalah di MIC-TB, yang mana ini mencakup 18 gen target dan juga 15 OAT atau obat anti-TB. Nah, baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan inti terkait diplex MIC-TB, yaitu kerjasama dari Illumina dan Genoscreen. Nah, sebelum masuk, izinkan saya untuk memperkenalkan tuberkulosis. Jadi TB ini sendiri memang penyakit yang sangat infeksius, nah, disebabkan oleh bakteri MTBC, termasuk di dalamnya adalah MTB. Nah, karena sangat infeksius, jadi bakteri ini bersifat airborne, di mana ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau bahkan bernyanyi, bakteri tersebut bisa tahan lama di udara gitu. Nah, walaupun saat ini masih dalam proses treatment pengobatan pasien-pasien yang terinfeksi TB, namun untuk pemberantasan secara utuh masih menjadi tantangannya tersendiri. Karena apa? Karena yang pertama, TB sendiri memiliki pertumbuhan yang sangat lambat, yaitu 6 sampai 8 minggu. Nah, ini menyebabkan pertumbuhan di media yang lambat, sehingga hasil dari uji kepekaan obat atau DST, PDST ini menjadi tidak concordance dengan hasil realita di lapangan gitu. Jadi sudah diberikan obat tapi tidak sesuai dengan hasil dari uji kultur. Nah, ini menyebabkan
resistensi berkembang cepat gitu di TB. Nah, selain itu pemberian obat yang tidak optimal, kemudian kedisiplinan pasien yang mengkonsumsi obat, nah ini mempercepat adanya resistensi pada TB. Nah, selain itu tes-tes yang ada saat ini juga tidak hanya tidak informatif, artinya informasi yang didapat setiap tes itu masih terbatas. Artinya, setiap tes memerlukan tes yang lain. Contohnya seperti BTA. BTA tidak hanya mendeteksi hanya untuk MTB aja, tapi bakteri tahan asam lainnya akan terdeteksi. Nah, ini tentunya untuk klinis dalam memberikan obat, kemudian untuk mendeteksi apakah itu MTB atau NTM. Nah, ini menjadi tantangan gitu, membutuhkan tes yang lain. Nah, ini juga meningkatkan cost. Nah, oleh karena itu WHO ini masih masuk ke dalam statement yang sebelumnya bahwa dalam publikasi ini WHO telah memberikan pernyataan bahwa TNGS atau Targeted Next Generation Sequencing ini cukup akurat dan juga cost efektif. Selain itu, datanya juga dapat diterima. Nah, hal ini itu akan membantu program-program TB yang ada di seluruh dunia untuk melakukan planning dan juga transisi secara cepat. Nah, yang sebelumnya bahwa statement dari WHO terdapat beberapa produk yang tidak hanya produk dari D-Flex, tapi jika dibandingkan dengan produk yang lain, termasuk ONT dan juga TB-Seq, D-Flex ini memiliki cakupan yang cukup luas dari first line dan juga second line. Nah, mungkin ada beberapa bapak dan ibu yang belum familiar. Jadi untuk pemberian obat, sistem pemberian obat TB itu melalui lini pertama dan lini kedua. Tapi ini yang di tahun 2023. Nah, sekarang di tahun 2025 itu sudah menggunakan sistem BEPAL atau bedakilin, pretonamid, linezolid, dan moxifloxacin. Nah, kalau dilihat di sini, Genoscreen Diplex MIG-TB ini memiliki cakupan yang cukup luas gitu. Mulai dari first line dan second line ini semuanya tercover. Tapi untuk ONT ada beberapa OAT atau gen yang tidak tercover. Begitupun juga dengan TB-Seq. Jadi ini tergantung klinis Bapak dan Ibu untuk mengambil kit mana nih yang bisa dipakai untuk diagnostik. Nah, selanjutnya portofolio Illumina untuk TB sebelum masuk ke pembahasan tersebut. Terlebih dahulu ini adalah workflow dari pengecekan pendeteksian tuberkulosis. Jadi pertama dilakukan direct sputum smear microscopy atau BTA, kemudian dilanjutkan dengan PCR based testing seperti gen expert, dan ini memakan waktu sekitar 1 hari. Kemudian dilanjutkan lagi dengan line probe assay. Nah, line probe assay ini memakan waktu 1 sampai 3 hari dan dilanjutkan dengan PDST atau kultur yang mana tadi ya pertumbuhan mikrobanya cukup lambat 6 sampai 8 minggu. Nah, itu sekitar 60 hari. Nah, kalau di sini posisi NGS ini mampu menggantikan LPA yang mana tidak perlu kultur, tidak perlu melakukan LPA lagi, tapi tetap membutuhkan data untuk BTA dan juga TCM, tes cepat molekuler. Nah, untuk requirements dari diplexnya sendiri itu memerlukan BTA yang positif, tapi tidak menutup kemungkinan BTA negatif juga bisa ada hasilnya gitu, tergantung kopi genom yang ada di sampel. Nah, kalau dilihat memang NGS ini mampu menggantikan LPA karena tidak memerlukan kultur. Jadi bisa direct dari sputum kemudian dilakukan TNGS. Nah, mungkin ada Bapak dan Ibu yang juga belum familiar dengan term-term dari istilah obat yang ada di TB. Yang pertama monoresisten, di mana pasien
resisten terhadap satu obat, kemudian poliresisten lebih dari satu obat, multi drug resisten di mana pasien resisten terhadap rifampicin dan isoniazid, kemudian pre-XTR di mana pasien resisten terhadap rifampicin, isoniazid dan juga golongan fluoroquinolone termasuk moxifloxacin dan juga levofloxacin. Kemudian ada istilah XTR atau extensively drug resistant di mana pasien resisten terhadap isoniazid, rifampicin, kemudian fluoroquinolone dan juga obat lini kedua seperti bedaquiline, kemudian streptomycin dan lain-lain. Nah, ada juga istilah yang mana pasien resisten hanya resisten terhadap rifampicin, yaitu RR. Kemudian ada istilah di mana pasien resisten terhadap isoniazid atau HR. Jadi ada beberapa istilah di dunia TB dalam pemberian obat. Nah, untuk workflow NGS sendiri, ini saya sisipkan sedikit terkait WGS. Ya, walaupun dalam pembahasan kali ini hanya berfokus ke TNGS. Jadi untuk WGS, ini memang memerlukan waktu yang lebih lama karena perlu adanya kultur tadi yang memakan waktu 7 sampai 15 hari. Kemudian dari hasil kultur ini bisa disambi, artinya bisa dilakukan fenotipik DST selama 35 sampai 45 hari sekaligus dengan WGS. Nah, kalau WGS sendiri outcomes-nya karena resolusinya lebih tinggi dibanding dengan TNGS, artinya semua jenis mutasi yang diketahui maupun yang tidak diketahui itu akan terbaca, akan diketahui. Nah, karena resolusinya yang tinggi juga, WGS ini biasanya dijadikan sebagai surveillance, artinya untuk mengetahui populasi, pola penyebaran dari populasi yang ada di Indonesia. Misalnya di Indonesia dibagi nih dari bagian barat, tengah, dan timur. Nah, dengan adanya WGS ini kita dapat melihat pola penyebaran dari penyakit TB-nya itu polanya seperti apa. Kemudian selain pola penyebaran, pola virulensi. Jadi bisa terlihat nih yang mana sih lineage yang paling virulen. Kemudian bisa melihat bisa mengambil keputusan dalam pemberian obat. Misalnya di bagian Indonesia bagian barat ini lebih dominan pasien yang resisten terhadap rifampicin, sedangkan di bagian tengah dominan pasien yang resisten terhadap isoniazid gitu. Jadi distribusi obatnya menjadi lebih cepat. Nah, kalau WGS ini karena resolusinya tinggi, jadi semua informasi akan didapat gitu, bisa dianalisis. Nah, ibaratnya analoginya kalau WGS itu adalah kamera panoramik. Jadi kita bisa melihat keseluruhan kondisi dalam satu ruangan gitu. Sedangkan kalau TNGS karena ini targeted hanya menargetkan beberapa gen yang berasosiasi dengan resisten, jadi hanya menampilkan mutasi-mutasi yang memang berasosiasi dengan resisten, tapi ada juga mutasi yang tidak berasosiasi, jadi akan dijelaskan juga nanti di laporan analisis datanya di Plex. Nah, ibaratnya kalau yang WGS tadi kamera panoramik, kalau yang TNJS ini kamera yang di zoom, artinya lebih bisa melihat eh, deep ke dalam gitu, seperti heteroresisten, kemudian minority varian, majority varian, nah itu bisa dideteksi dengan TNJS. Nah, karena TNJS ini tidak memerlukan kultur, waktunya jauh lebih cepat dibandingkan dengan WGS. Tapi kalau untuk library preparationnya sendiri, WGS jauh lebih cepat, hanya 1 sampai 2 hari. Sedangkan kalau TNJS membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari. Nah, itu belum termasuk ekstraksi. Nah, untuk diplex sendiri, jadi ada combo kit diplex, yaitu combo kit ini sudah termasuk library preparationnya dari Illumina. Jadi diplex MIG-TB ini adalah proses enrichment atau proses perbanyakan gen-gen target yang memang berasosiasi dengan resisten.
Nah, setelah dilakukan enrichment atau targeted ini, dilanjutkan dengan library preparation. Nah, library preparation ini sudah disediakan oleh Illumina. Jadi, namanya combo kit ini sudah include enrichment dan juga library preparationnya. Nah, untuk di Plex sendiri, dia memang bebas kultur tanpa menggunakan kultur, jadi bisa direct dari sekutum secara langsung dengan hasil atau data yang dianalisis itu dari FASQ sampai memperoleh data interpretasinya itu memakan waktu sekitar kurang dari 2 hari. Nah, untuk Diplex sendiri juga mampu mengidentifikasi lebih dari 100 spesies Mycobacterium dan juga genotypingnya. Nah, selain itu, Diplex ini juga tidak hanya mendeteksi MTB, tapi mendeteksi NTM. Nah, untuk Diplex ini mampu mengcover 15 obat anti-TB dan juga 18 gen target obat yang berasosiasi dengan obat anti-TB. Nah, kalau WG sendiri membutuhkan kultur, memang harus dari hasil kultur dan memakan waktu dari kultur plus ketambahan 48 hari untuk proses analisisnya. Nah, kalau WG sendiri ini biasanya menggunakan analisis TB profiler. Nah, karena ya tadi yang sudah disampaikan bahwa karena memang WGS ini dari isolat, dari hasil kultur, jadi mampu membandingkan genom antar satu pasien dengan pasien yang lainnya. Makanya ini digunakan untuk surveillance atau seperti studi populasi. Nah, kalau WG sendiri juga dapat mengkarakterisasi mutasi yang diketahui dan juga mutasi yang tidak diketahui yang berasosiasi dengan resistensi obat. Nah, selain itu ada lagi kit dari Illumina yaitu RPIP yang mana ini juga bebas kultur. Ini berupa panel yang dapat mendeteksi 280 patogen, lebih dari 280 patogen. Jadi tidak hanya dari bakteri aja, tapi ada dari fungi, kemudian virus yang berasosiasi di bagian respiratori atau pernapasan. Nah, untuk RPIP sendiri ini mengidentifikasi obat resisten, gen yang berasosiasi dengan resistensi obat termasuk 8 kelas obat. Tentunya di Plex sendiri lebih banyak ya 15 obat, jadi lebih praktis dan lebih direkomendasikan menggunakan di Plex MICTB. Nah, untuk combo kitsnya sendiri, ini ada combo kits Diplex dengan Illumina DNA Prep dan juga Diplex dengan Nextera. Nah, keduanya sama-sama, oh ya karena Illumina memang base-nya short reads, jadi keduanya sama-sama menggunakan mekanisme enzimatik untuk fragmentasinya. Nah, tapi bedanya di sini Illumina DNA Prep jauh lebih robust dan juga protokolnya lebih mudah. Jadi direkomendasikan menggunakan Diplex Combo Kit dengan Illumina DNA Prep. Nah, jadi untuk Diplex sendiri itu sekali running ini di MySeq itu bisa running sebanyak 48 sampel termasuk kontrol. Jadi 3 kontrol dan 45 sampel. Jadi totalnya ada 45 sampel. Nah, untuk library preparationnya sendiri, untuk menggunakan Illumina DNA Prep yang sudah include untuk 48 sampel. Jadi ada 2 box, 2 kali 24 sampel. Nah, ini juga termasuk indexingnya, indeks atau barcode-nya sebanyak 48 sampel. Nah, kalau di Plex ini sendiri, ini sudah include dengan analisis datanya, artinya setiap pembelian kit box itu sudah termasuk analisis data untuk 48 sampel. Jadi nanti ada seperti kupon, yang mana kupon itu ada kodenya. Nah, kode itu akan dimasukkan ke dalam eh, web app-nya Diplex, kemudian akan otomatis ke-generate untuk token atau kredit untuk 48 sampel. Nah, kit Diplex sendiri ini sudah termasuk internal kontrol, eksternal, atau yang termasuk positif kontrol.
Ya, selanjutnya masuk ke dalam kerjasama Illumina dan Genoscreen. Nah, jadi ini berdasarkan background sebanyak 10,6 juta di dunia itu aktif TB atau terinfeksi TB pada tahun 2021, kemudian 450.000 kasus pasien yang mengalami rifampicin resisten di tahun 2021 dan 3 dari 10 orang telah di treatment obat resistensi TB. Nah, sejalan dengan hal tersebut, Illumina dan Genoscreen memberikan positif impact melalui strategi WHO untuk mendukung strategi WHO dalam mengakhiri global TB epidemic di tahun 2035. Nah, Genoscreen sendiri merupakan perusahaan yang based di Prancis, di mana sudah ada di 80 negara dan sudah berpengalaman selama 20 tahun di bidang genomics. Nah, untuk diplex MIG-TB ini sendiri, sebenarnya untuk Genoscreen ada beberapa jenis tipe kit, salah satunya diplex MIG-TB. Ada juga yang untuk lepra, ada juga yang untuk Helicobacter pylori. Nah, untuk diplex sendiri ini sudah divalidasi menggunakan Illumina DNA Prep dan platformnya, dan sudah ada versi yang untuk RUO dan juga in vitro diagnostik dengan standar ISO 9001, ISO 13485 dan GCLP compliance. Nah, masuk ke dalam product information ya. Jadi untuk Diplex sendiri, fiturnya yang pertama mampu mendeteksi resistensi sampai 15 OAT dalam kurun waktu 24 sampai 48 jam. Ini untuk analisis datanya. Kemudian kemampuannya untuk mendeteksi minority variance yang berpotensi merujuk ke heteroresisten 1 sampai 3%. Nah, artinya Diplex ini sangat sensitif yang mana 1 sampai 3% dari subpopulasi yang minor varians, artinya yang resisten itu bisa terdeteksi gitu. Ibaratnya dalam satu populasi hanya ada satu subpopulasi yang resisten. Hanya ada satu eh, koloni atau satu subpopulasi yang resisten. Nah, ini mampu dibaca oleh Diplex sebagai varian yang minor. Nah, artinya TNGS Diplex ini cukup sensitif gitu. Kemudian untuk Diplex sendiri tidak membutuhkan kultur, jadi bisa langsung dari sputum atau bisa dari kultur juga. Nah, untuk strain typingnya MTBC itu menggunakan spoligotyping dan juga SNP typing. Jadi spoligotyping ini akan mendeteksi subfamily-nya dari MTB dan juga SNP untuk mendeteksi lineage dari TB tersebut. Nah, selain itu tidak hanya mendeteksi MTBC atau MTB aja, Diplex mampu mendeteksi lebih dari 100 NTM atau tuberkulosis yang memang tidak berasosiasi mikobakteria yang tidak langsung menyebabkan tuberkulosis. Nah, selain itu, untuk analisisnya bisa dilakukan secara otomatis maupun manual dengan data yang aman dan interpretasinya juga mudah gitu di Diplex Web App. Nanti akan dibahas di slide terakhir. Nah, untuk target dari Diplex MIG-TB sendiri, ini mengcover 18 gen target. Jadi ada 18 gen target yang berasosiasi dengan resistensi. Ini kemudian 15 OAT. Jadi ini kalau dihitung sebenarnya ini ada 13 OAT karena digabung di fluoroquinolones. Dan fluoroquinolones ada dua, ada moxifloxacin sama levofloxacin. Jadi untuk Diplex mengcover 18 gen target dan juga 15 OAT. Nah, kemudian untuk coveragenya sendiri itu dari 4,4 MB genom TB, Diplex mampu mengcover sekitar 13 KB genom.
Dan ini termasuk multiple target untuk MTBC strain typing dan juga protokolnya yang cepat untuk analisisnya. Nah, untuk software sendiri, Dplex menggunakan web app. Jadi, seperti akun yang biasanya, jadi harus sign up dulu, kemudian login, dan semua orang bisa gitu memiliki akun Dplex. Bisa sign up untuk ke akun Dplex, tapi memang untuk kreditnya itu akan bisa dianalisis, kreditnya akan diberikan saat pembelian kitnya gitu. Nah, untuk Dplex sendiri tidak terlink dengan Basepace. Jadi Basepace ini adalah platform cloud base-nya Illumina, yang mana Basepace ini terdiri dari beberapa pipeline untuk analisis secondary sampai tertiary. Nah, Dplex ini memang tidak terlink di Basepace. Dan sebenarnya hal ini tidak perlu dilakukan karena Dplex sendiri udah menampilkan reportnya gitu. Jadi udah langsung diperoleh hasilnya berupa mapping seperti ini. Nanti akan dibahas. Jadi tidak ada penambahan charge untuk analisis datanya. Jadi setiap pembelian kit udah dapat free untuk 48 sampel. Nah, masuk ke teknisnya. Jadi seperti tahapan sequencing NGS pada umumnya, pertama ekstraksi sampel. Nah, untuk Dplex sendiri sudah dioptimasi di Kiagen, Kiaam, DNA Minikit. Jadi direkomendasikan menggunakan kit ini bisa dari sampel sputum maupun isolat. Kemudian untuk PCR dan lab prep-nya itu menggunakan lab prep-nya menggunakan Illumina DNA Prep dan juga PCR-nya menggunakan Dplex MICTB. Nah, untuk sequencing-nya itu bisa dilakukan di iSeq, MiniSeq, MySeq, dan NextSeq dengan chemistry atau siklusnya 2 kali 150 atau 300 siklus per N dengan 0,3 juta sampai 0,5 juta reads yang direkomendasikan, atau sekitar 300.000 sampai 500.000 reads. Nah, kalau di Magic sendiri, ini memang sudah satu kali run, yaitu 48 sampel. Jadi setiap pembelian satu combo kit yang tadi, itu udah include 48 sampel, analisis, dan satu kali run di Magic. Nah, untuk analisisnya menggunakan Dplex MICTP Web App. Nah, input sampelnya untuk Dplex dari genome DNA, baik dari sputum maupun kultur. Nah, untuk kuantitinya, DNA input sebanyak 9 mikrolit dengan konsentrasi 1 pikogram per mikrolit Mycobacterial DNA. Kalau untuk kultur, volume volume awalnya itu 20 mikrolit, sedangkan untuk sputum volume awalnya 200 mikrolit. Tapi hanya dibutuhkan 9 mikrolit DNA untuk dilakukan PCR. Nah, untuk LOD-nya, jadi Dplex sendiri memang memiliki LOD yang lebih rendah dibandingkan dengan BTA. Kalau misalnya BTA sendiri, seingat saya sekitar 10 kalinya dari LOD Dplex gitu, di sekitar 10.000, yang mana artinya semakin kecil LOD-nya atau limit of detection-nya, semakin sensitif sampel tersebut gitu. Makanya sebenarnya BTA yang negatif itu bisa jadi memiliki hasil juga di Dplex gitu. Walaupun itu bukan sebagai requirements untuk Dplex, karena untuk BTA sendiri direkomendasikan yang plus. Tapi kalau untuk yang strip atau negatif, ini bisa jadi terdeteksi. Artinya bisa jadi dalam sampel yang BTA negatif itu memiliki copy genomes yang sudah masuk ke thresholdnya di Plex gitu, makanya bisa dapat hasil. Nah, untuk software inputnya itu berupa FASTQ. Jadi memang hasil output
dari mesin Illumina sendiri berupa FastQ dan ini bisa langsung dianalisis ke web app-nya di Plex. Nah, tahap pertama adalah preparasi sampel dan ekstraksi. Jadi performansi bacterial load dan efisiensi ekstraksi itu tergantung dari maksudnya performansi kit itu bergantung dari bacterial load dan efisiensi ekstraksi DNA di dalam sampel. Nah, jadi DNA yang diekstraksi dari dekontaminasi sputum, kemudian hit inaktivasi. Jadi tahapannya memang sampel dekontaminasi. Nah, dekontaminasi ini untuk menghilangkan mikroba selain tuberkulosis sehingga mengurangi kontaminan. Nah, selanjutnya dilakukan heat inaktivasi untuk meminimalisir aerosol pada saat pengerjaan, baru masuk ke ekstraksi gitu. Jadi tahapannya pertama dekontaminasi, heat inaktivasi, kemudian ekstraksi. Nah, ini direkomendasikan menggunakan BTA yang positif, tapi tidak menutup kemungkinan yang BTA negatif juga sebenarnya bisa dapat hasil, tapi lebih direkomendasikan dan wajib gitu ya menggunakan BTA yang positif. Nah, hasilnya juga bisa didapat ya. Ini yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa negatif BTA itu bisa diperoleh hasil karena limit of detection-nya bisa sesuai gitu. Maksudnya masuk ke dalam standarnya di Plex sehingga bisa diperoleh hasil. Tapi performansi sampelnya tidak bisa dipastikan. Kemudian, oh ya, kit ini juga tidak dievaluasi untuk pasien-pasien yang lagi dilakukan treatment. Jadi kadang bisa bias hasilnya. Misalnya hasil dari Diplex menunjukkan resistensi rifampicin, tapi realitanya karena sudah diberikan obat rifampicin dan sudah tidak lagi resisten. Nah, ini belum ada evaluasinya gitu dari Diplex untuk pasien-pasien yang untuk pasien-pasien yang berada di bawah treatment atau pengobatan. Nah, selanjutnya di tahap PCR dan lab prep. Jadi untuk PCR sendiri di Diplex sudah include 48 tes, yang mana 45 sampel dan juga 3 kontrol. Nah, di sini nanti akan dikit ini akan dapat positif kontrol, yang mana ini sebagai standar untuk memastikan bahwa yang teramplifikasi adalah MTBC gitu. Kemudian internal control ini sebagai validasi untuk memastikan bahwa tidak terjadi inhibisi PCR pada saat proses amplifikasi. Nah, untuk lab prep tadi ya menggunakan Illumina DNA Prep pilihannya atau Nextera XT. Nah, untuk sequencing, jadi di Diplex ini menggunakan siklus 300 base pairs, 300 siklus per N. Untuk di iSeq, ini bisa running untuk 16 sampel atau 13 plus 3, MiniSeq 24, MiniSeq yang high output 72, di MySeq, yang mana ini mesin yang cukup banyak di Indonesia. Nah, ini bisa untuk 48 sampel. Tapi ini bergantung dari jumlah flow cell, tipe flow cell yang dipakai. Nah, untuk Nextseq sendiri ini sudah full indeksnya Illumina, jadi maksimal yang akan di running itu sebanyak 384 sampel. Nah, berikut contoh hasil analisis atau map dari hasil analisis datanya di Plex. Nah, untuk analisis sendiri di Plex web aplikasi ini menggunakan fastq.gz, artinya memang output dari mesin Illumina itu berupa fastq.gz. Nah, ini gz ini itu menandakan bahwa fastq yang telah dikompres. Jadi hasilnya size-nya itu nggak sebesar fastq file yang asli,
tapi sudah dikompres. Nah, ini bisa didirect langsung ke web app-nya Dplex. Nah, filenya juga bisa diupload secara manual maupun otomatis. Nah, setiap kit untuk 48 sampel dan jika ada kendala saat melakukan analisis, kreditnya atau tokennya itu akan kembali. Jadi nggak ada kerugian gitu. Misalnya ada satu sampel yang dianalisis tapi gagal. Nah, ini token ini bisa balik lagi untuk dilakukan reanalysis. Nah, untuk hasilnya ini bisa berupa PDF maupun Excel. Jadi PDF ini report yang lebih detail atau summary-nya, sedangkan Excel ini hasil tampilan yang berupa resistotype, kemudian mutasi, identifikasi mutasi, genotyping results, dan juga sequencing matrix. Nah, jadi untuk Diplex ini tidak hanya bisa diakses oleh satu orang, tapi bisa di-share ke kolega maupun ke Diplex support team. Jadi misalnya dalam satu lab itu semua orang yang ada di lab itu bisa mengakses sampel yang sama, walaupun dengan akun yang berbeda-beda gitu. Jadi nggak hanya satu akun. Nah, ini bisa di-share artinya untuk map ini. Nah, untuk analisis reportnya, jadi sebenarnya ini cukup komprehensif. Nah, kalau dilihat di bagian kiri, ini ada mapping yang berbentuk lingkaran. Ini mapping dari hasil analisis per sampel. Nah, kalau dilihat dalam satu sampel, di bagian atas ini ada tulisan HSP65 yang mana Diplex mendeteksi MTBC atau MTB atau NTM itu berdasarkan HSP65. Nah, di sini nanti akan terlihat spesiesnya. Kemudian untuk spoligotype ini akan dideteksi apakah kalau ini memang belum terdeskripsi, belum tidak terdeteksi gitu seednya, tapi ada juga yang akan terbaca sublineage-nya. Maaf, subfamily atau polygotype. Jadi kan kalau misalnya MTB sendiri itu ada direct repeat locus. Jadi berdasarkan spacer yang ada atau tidaknya spacer dalam MTB, nah itu bisa dideteksi apakah sequence tersebut termasuk MTB atau enggak gitu, polygotype-nya. Kemudian ini berdasarkan SNP. Nah, untuk berdasarkan SNP, Diplex mampu mendeteksi lineage atau garis keturunan. Nah, kalau dilihat di sini ada dua jenis lineage dalam satu pasien, artinya pasien tersebut mengalami mixed infection atau sebanyak 6% pasien di sebanyak 94,06% pasien dalam satu pasien sebanyak 94,6% didominasi oleh lineage 2 dan sisanya itu lineage 1. Artinya di sini ada pencampuran strain antara satu sampel gitu. Nah, kemudian di bagian sini ini ada warna-warna yang mana warna ini itu menunjukkan resistotype. Jadi ada gradasinya. Misalnya red to yellow. Ini warna merah dan warna kuning. Jadi ada juga yang warna orange, artinya di tengah-tengah warna merah dan warna kuning. Semakin pekat warnanya, maka ini menunjukkan frekuensi alel atau mutasi yang ada di pasien. Contohnya, dalam satu pasien ini ada warna merah untuk kategori rifampicin OAT. Nah, merah ini menunjukkan bahwa sebanyak 80% subpopulasi di pasien tersebut itu resistensi rifampicin. Sedangkan sisanya bisa jadi sensitif. Nah, sedangkan untuk INH, ini karena warna kuning, lebih turun lagi frekuensi alelnya. Jadi sebanyak 20% dari subpopulasi yang ada di pasien tersebut, ini resisten, tapi sisanya sensitif gitu.
Nah, sedangkan yang warna hijau ini menunjukkan eh, adanya sequence tapi tidak berasosiasi dengan mutasi atau memang sensitif, tidak terjadinya mutasi atau tidak memiliki varian. Nah, artinya singkatnya yang warna hijau ini menunjukkan sensitif dan yang warna merah atau kuning ini bisa jadi resisten. Nah, dengan adanya warna-warna ini sebenarnya udah memberikan informasi yang eh, cukup lengkap untuk pengambilan keputusan klinis. Nah, ini bisa dikembalikan ke dokter atau ke klinis dalam mengambil obat yang tepat gitu. Jadi setiap pasien. Nah, kalau yang warna kuning ini karena memang belum dikategorikan sebagai resisten, tapi sudah memberikan warning bahwa memang di sampel tersebut ada subpopulasi yang akan menjadi resisten gitu. Nah, kalau yang warna biru ini berhubungan dengan database, artinya ada varian atau mutasi, namun belum tahu apakah berasosiasi dengan resisten atau tidak karena kurangnya database. Nah, bisa jadi belum ada publikasi dari WHO maupun publikasi dari jurnal lain yang memberikan pernyataan bahwa mutasi tersebut berasosiasi dengan resisten, makanya dikategorikan dengan warna biru. Nah, warna biru ini juga ada gradasinya, jadi semakin pekat, semakin tinggi frekuensi mutasi tersebut dalam sampel. Nah, semakin warnanya semakin biru muda, itu semakin sedikit frekuensinya. Kemudian kalau dilihat di sini, di bagian sini ini ada posisi mutasi dan juga basa yang mengalami mutasi, yang terjadi perubahan. Contohnya bahasa bahasa CAC atau kodon, kodon CAC yang mengkodekan salah satu protein di posisi 465 menjadi CGC, kodon CGC atau H asam amino di posisi 445 berubah menjadi R gitu. Jadi setiap posisi mutasi yang ada di gen-gen yang berasosiasi dengan resisten ini diinterpretasikan gitu oleh diplex. Nah, kalau yang warna merah ini sudah fix resisten, mutasi tersebut berasosiasi dengan resisten, kemudian kuning tadi yang low frekuensi, kemudian yang warna biru, kemudian yang warna abu-abu. Oh ya, ada juga yang warna abu-abu. Kalau yang abu-abu ini, ya maaf. Jadi ada juga yang warna abu-abu. Nah, kalau yang warna abu-abu ini karena kurangnya coverage. Jadi kalau misalnya coveragenya kurang, bisa jadi gennya ini tidak tercover gitu. Nah, ketika gennya tidak tercover, maka untuk mendeteksi mutasinya ini akan kurang akurat. Nah, nanti dikategorikan OAT itu warnanya abu-abu gitu. Nah, di sini juga terlihat di bagian warna abu-abu yang di bagian dalam. Kalau tadi yang di bagian luar, nah sekarang yang di bagian dalam ini menunjukkan depth-nya. Jadi kalau di Illumina sendiri memang ada istilah untuk coverage. Ada yang berdasarkan depth, ada juga yang berdasarkan breadth. Kalau yang depth itu seberapa banyak sequence tersebut, bahasa tersebut diulang dalam satu sampel. Nah, kalau warnanya biru di sini, nih, tapi di sini ada yang warna orange. Maaf, di sini ada yang warna orange dan warna abu-abu. Nah, kalau warnanya abu-abu di sini artinya sudah cukup depth-nya untuk mendeteksi heteroresisten tadi yang 1 sampai 3%. Nah, untuk threshold-nya sendiri di atas 134 kali. Sedangkan untuk yang warna orange itu threshold-nya di kurang dari 134 kali. Jadi ada mungkin beberapa region yang depth-nya itu kurang. Nah, ini dikategorikan dengan warna orange. Kemudian di bagian lebih dalam lagi, ini ada yang berwarna hijau. Yang ini. Nah, yang berwarna hijau ini menunjukkan breadth-nya. Jadi seberapa besar cakupan dari sequence tersebut saat di-align dengan reference.
Jadi yang warna hijau ini menunjukkan breadth-nya. Kemudian yang warna abu-abu atau warna orange ini menunjukkan depth-nya. Nah, untuk yang warna hijau ini ada juga dua kategori, yaitu warna hijau dan warna hitam. Kalau misalnya warna hijau artinya ini cukup bagus coverage-nya. Sekitar 95% sequence dari pasien itu teralign dengan reference. Sedangkan kalau yang warna hitam, nanti ada warna hitam. Nah, ini menunjukkan kurang dari 95%, kurang dari 95% reference, kurang dari 50% sequence yang ada dalam sampel tersebut tidak teralign dengan reference. Nah, di sini juga ada sequencing quality. Jadi kalau di Diplex sendiri memang ada parameternya tersendiri untuk memvalidasi bahwa sampel tersebut memiliki kualitas yang bagus atau enggak. Nah, kalau Bapak dan Ibu mungkin sudah familiar dengan hasil sequencing matriksnya Illumina ya. Kayak seperti cluster density, kemudian passing filter, K30. Nah, itu menunjukkan gambaran hasil sequencing per batch, per satu kali run. Nah, sedangkan hasil yang matriks yang bagus gitu ya dalam satu batch, belum tentu setiap sampelnya juga memiliki kualitas yang bagus. Nah, dengan adanya diplex ini bisa terdeteksi kualitas setiap sampelnya gitu. Misalnya plus plus plus, ini artinya memang sequencing quality-nya itu bagus. Atau lebih detailnya, sekitar 3-100% posisi mutasi yang ada di pasien tersebut teralign atau match dengan reference atau targetnya gitu. Kalau plus 3 ini 3-100%, jadi hanya ada 1-2% aja gitu. Posisi mutasi yang tidak tercover. Sedangkan nanti ada lagi yang plus 2, kalau plus 2 10-100%, kemudian plus 1 strip, dan juga ND. Nah, kalau ND itu memang artinya tidak terdeteksi adanya MTB. Nah, ini bisa karena coveragenya kurang atau memang di sampel tersebut nggak ada MTB-nya sama sekali. Nah, ini reference targetnya menggunakan H37RV. Di sini langsung diberikan kesimpulan bahwa sampel tersebut positif MTB dan juga resisten terhadap isoniazid, rifampicin, dan juga streptomycin. Untuk lineage dan oligotype-nya di sini sudah ada kesimpulannya. MTB dengan lineage 122, M tuberculosis, dan juga oligotype-nya Europe family. Nah, ini berbeda ya dengan reportnya. Jadi ini report yang lain, sampel yang lain maksudnya. Nah, di bagian drug susceptibility ini juga langsung tertandai bahwa pasien tersebut termasuk ke dalam kategori multi drug resistance karena di sini pasien contoh ya multi drug resistant, di sini pasien sudah resisten terhadap rifampicin dan juga isoniazid. Nah, untuk interpretasinya di sini juga langsung terlihat tulisan resisten, sensitif, kemudian memang harus dikonsultasikan dengan expert dan sebagainya. Nah, kalau resisten ini udah jelas ya kesimpulannya bahwa memang pasien tersebut resisten isoniazid dan rifampicin. Dan yang lainnya seperti etambutol, amikasin, kapromycin ini sensitif. Kemudian ada juga bagian ini yang perlu didiskusikan dengan expert. Contohnya kasus ini tuh kalau misalnya ada mutasi yang mungkin yang warna biru ini, jadi ada mutasi tapi belum tahu apakah berasosiasi dengan resisten atau enggak. Gitu. Nah, ini bisa dikembalikan ke klinisi untuk pemberian obatnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, sebenarnya reportnya tadi kan ada berupa PDF dan juga Excel. Nah, ini bisa dilihat full reportnya di bagian mana yang terjadi mutasi, kemudian frekuensi alelnya itu berapa persen gitu. Nah, untuk kontrolnya sendiri, di Diplex MIG TB itu menggunakan 3 kontrol kan yang tadi. Positif,
dan juga positif, negatif, dan internal. Nah, untuk yang internal dan positif itu sudah include di dalam kitnya. Jadi positif kontrol-kontrol di sini itu fungsinya yang pertama untuk mendeteksi apakah varian tersebut akurat berdasarkan hasil positif kontrolnya. Jadi kalau misalnya dapat nih hasil PC-nya positif kontrol atau PC-nya bagus, artinya memang sudah valid gitu dalam proses PCR-nya. Nah, sedangkan IC atau internal control di sini sebagai validasi apakah sampel tersebut ada inhibitor atau tidak saat proses PCR. Nah, sedangkan untuk mengetahui ada atau tidaknya kontaminasi itu berdasarkan NC atau negatif control. Positif control tervalidasi apabila HSP65-nya itu teridentifikasi MTBC. Nah, untuk spoligotype-nya Bovis 1 SID 482, lineage-nya itu Mycobacterium bovis dengan 9 expected mutasi BCG di 99%, lebih dari 99%, dan juga tidak ada mutasi yang terdeteksi lebih dari 5%. Nah, selain itu, Diplex juga telah membandingkan, mengevaluasi rasio dari Mycobacterium dan yang non Mycobacterium. Jadi dalam satu sampel ada Mycobacterium yang ada non Mycobacterium yang lebih dominan. Apakah sampel tersebut akan menghambat proses PCR-nya gitu? Ternyata enggak. Jadi non MTBC di sini itu tidak menghambat proses PCR. Artinya ketika dibandingkan dalam satu sampel itu ada 1000 genom kopi non MTB dan 10 genom kopi MTB. Artinya di sini lebih banyak yang non. Dan dibandingkan dengan 10 genom kopi yang non dan yang lebih banyak MTB itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Artinya ada atau tidaknya non MTB itu tidak mempengaruhi atau tidak menghambat proses PCR. Atau tidak terjadi non-spesifik amplifikasi. Oke, baik. Mungkin itu saja pemaparan saya pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu bisa mengisi link absensi yang tertampil di sini sembari menunggu untuk proses diskusi tanya jawab. Ya, kami persilakan untuk mengisi absensi dan saya kembalikan ke Mbak Della selaku moderator. Ke kopi itu dia ke apa ya? Iya. Nggak usah, biarin ya. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Mbak Feldiana atas pemaparan materinya. Semoga memberikan pemahaman baru tentang deteksi tuberkulosis menggunakan Next Generation Sequencing atau NGS dan bagaimana produk Diplex MIC-TB ini berdampak besar dalam penanganan penyakit tuberkulosis khususnya untuk di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A dan kita ingatkan kembali kepada para peserta untuk dapat mengisi absensi. Dua orang yang beruntung mengisi absensi ini akan mendapatkan hadiah menarik dari Pandu Bioscience. Nah, mungkin untuk linknya tidak tercopy ya ke dalam slide-nya, jadi saya share link di kolom chat. Bapak Ibu bisa oh maaf, link absensinya yang saya share juga salah, nanti saya share ulang untuk link absensinya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa isi surveinya, jadi nanti kalau beruntung 2 orang akan kita beri hadiah menarik.
Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, bisa langsung ditulis di kolom Q&A. Bisa. Ya, jika Bapak Ibu mungkin ada yang ingin mendalami lebih lanjut tentang NGS, misalnya Bapak Ibu mungkin masih awam ya terhadap NGS ini atau Next Generation Sequencing ini, mungkin tahunya kalau NGS ini biasanya TB itu pemeriksaannya memakai kultur gitu misalnya, itu juga nggak apa-apa Bapak Ibu, boleh ditanyakan langsung ke pemateri kita. Kemudian misalnya Bapak Ibu selama ini belum pernah mendengar gitu ya teknologi Illumina ini seperti apa dan kemudian penasaran alat-alatnya seperti apa aja sih. Nah, bisa ditanyakan juga ke pemateri kita atau aplikasinya di bidang penyakit menular dan mikrobiologi, misalnya khususnya tuberkulosis ini, itu juga merupakan kesempatan yang baik untuk bertanya bagi Bapak Ibu. Jadi mungkin oke, kita punya pertanyaan pertama dari Bapak Iksan. Mungkin bisa saya bacakan ya. Nanti akan dijawab oleh Mbak Feldiana. Untuk pertanyaannya dari Bapak Iksan, jika diplex ini mampu mendeteksi minority varian hingga 1-3%, bagaimana kita bisa memastikan bahwa informasi ini benar-benar relevan secara klinis? Apakah mendeteksi resistensi minor, misalnya hanya 1% populasi bakteri dalam sputum, seharusnya langsung mengubah regimen terapi pasien atau justru beresiko overtreatment? Adalah clinical cut-off yang ditentukan untuk memastikan bahwa hasil positif akan bermakna secara klinis? Mbak Feldiana. Boleh dipersilakan kepada Mbak Fel untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Ihsan atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk diplex sendiri eh, memang bisa mendeteksi minority varian ya, 1-3%. Nah, kalau ingin tahu lebih detailnya, sebenarnya di reportnya Diplex itu ada statement eh, frekuensi alel atau varian, ada persentasenya gitu. Jadi ketika dalam satu obat, misalnya pasien itu resisten rifampicin, tapi di INH atau isoniazid itu berwarna kuning, artinya em, terjadi heteroresisten kan karena ada minority varian yang masih wild type yang masih sensitif gitu. Nah, ini sebenarnya dikembalikan lagi ke pihak klinis atau dokter yang memang berkontribusi untuk memberikan obat. Apakah memang obat tersebut oke, tergantung riwayat pasiennya juga sih sebenarnya. Kalau misalnya pasiennya sudah pernah di treatment dengan obat tersebut, ya itu bisa jadi over treatment atau misalnya banyak obat, nggak hanya satu atau lebih dari satu atau lebih obat yang diberikan ke pasien itu bisa memang bisa beresiko overtreatment, tapi mungkin diberikan trial dulu gitu ke pasiennya apakah dengan pemberian obat tersebut dengan data diplex yang dengan interpretasi yang diberikan oleh diplex kemudian diberikan kepada pasien obatnya apakah terjadi signifikansi atau enggak. Nah, ini ya sebenarnya dikembalikan lagi ke pihak klinis atau dokternya gitu. Nah, kalau mau lebih detail, sebenarnya interpretasinya tidak hanya sebatas yang saya jelaskan. Nah, mungkin nanti akan ada sesi tambahan yang lebih deep lagi untuk membahas satu persatu bagaimana cara memvalidasi sampel atau pasien tersebut punya heteroresisten atau enggak, kemudian ada campuran lineage atau enggak, dan lain-lain itu sebenarnya tidak hanya terbatas dari informasi yang saya sampaikan gitu. Mungkin nanti ada sesi lain untuk membahas lebih dalam terkait analisis diplexnya. Oke, baik. Bapak Iksan, apakah sudah puas jawabannya atau ingin ada pertanyaan lain juga boleh dipersilakan. Untuk Bapak Ibu, link absensinya sudah saya berikan di kolom chat, jadi nanti bisa langsung dilihat.
Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Oke, baik. Mungkin ini Mbak Fel ada pertanyaan selanjutnya. Apa sih sebenarnya perbedaan utama dalam deteksi TB menggunakan NGS ini dengan menggunakan TCM gitu? Apakah yang mana yang bisa dipakai untuk sebagai diagnosis? Ya, jadi untuk TCM sendiri memang kan jauh lebih cepat ya karena menggunakan prop-prop yang berasosiasi atau berkorelasi dengan resistensi obat. Namun TCM ini yang saat ini umum dipakai itu hanya rifampicin, tapi ada beberapa TCM yang memang untuk multi drug resistance selain rifampicin sekaligus gitu. Nah, untuk TCM sendiri itu hanya mengetahui bahwa pasien tersebut resisten atau enggak gitu dengan rifampicin. Misalnya TCM rifampicin. Nah, kalau dari TNGS ini jauh lebih komprehensif karena tidak hanya mengetahui pasien tersebut resisten atau enggak, tapi diketahui juga subfamily-nya, spesiesnya apa, lineage-nya apa, kemudian mutasinya itu di posisi mana, terjadi perubahan basa apa, atau asam amino apa menjadi apa. Jadi sebenarnya yang tadi yang sudah saya sebutkan bahwa memang TCM tidak bisa menggantikan TNGS dan TNGS juga tidak bisa menggantikan TCM. Tapi itu semua merupakan tes yang saling melengkapi gitu. Jadi kalau misalnya dari hasil TNGS, mungkin ini berkorelasi juga dengan pertanyaan Bapak Iksan sebelumnya. Kalau misalnya dari hasil TNGS-nya seperti ini gitu. Nah, untuk pengambilan keputusan itu bisa dikorelasikan dengan hasil tes yang lain seperti TCM atau BTA atau LPA dan lain sebagainya. Atau bahkan dari hasil data WGS pun itu bisa dibandingkan. Jadi untuk pengambilan keputusan klinisnya itu jauh lebih akurat gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fel atas jawabannya. Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Jika Bapak Ibu juga ingin bertanya seputar NGS secara general, itu juga sangat diperbolehkan. Kemudian pertanyaan tentang alat Illumina itu juga sangat diperbolehkan Bapak Ibu. Misalnya masih belum mengerti nih tentang pemeriksaan genomik gitu, itu tidak apa-apa, langsung ditanyakan saja ke pemateri kita dan ketik di kolom Q&A. Atau kalau ada yang langsung ingin eh, bertanya secara langsung bisa raise hand. Nanti bisa kita allow supaya bisa ditanyakan secara langsung. Oke, baik. Ini pertanyaan selanjutnya ya, Mbak Fel. Eh, Kira-kira kalau untuk laboratorium yang belum familiar dengan NGS, nah seberapa rumit sih workflow di Plexmic TB ini dan untuk dukungan bioinformatik yang tersedia juga itu apakah nanti diajarkan gitu? Ya, jadi untuk NJS sendiri ini bisa relatif ya gitu. Ada yang bilang sulit, ada juga yang bilang sedang, ada juga mungkin yang bilang nggak sulit karena memang sudah sering ngerjain gitu. Nah, untuk kategori sulit atau tidaknya itu bergantung dari setiap user yang mengerjakan pertama. Kemudian untuk workflow-nya sendiri, memang untuk TNGS Diplex itu memakan waktu sekitar 5 hari kerja totalnya ya. Dari ekstraksi, hari pertama ekstraksi, kemudian hari kedua
proses enrichment atau targeted, amplifikasi target. Kemudian hari ketiga library preparation, lab prepnya. Hari keempat atau hari ketiga bisa langsung masuk mesin, sehingga 4 sampai 5 hari ya. Hari keempat masuk mesin misalnya, dan hasilnya bisa didapatkan selama 24 jam, yang mana hari Jumat itu kita bisa langsung analisis di hari yang sama, udah dapat hasilnya. Jadi dalam 5 hari, 4 sampai 5 hari itu eh, kita udah bisa dapat interpretasi yang bentuknya mapping tadi yang lingkaran, dan juga report yang berupa PDF maupun Excel. Nah, kalau dari segi bioinformaticsnya, karena di Plex ini UI dan UX-nya mudah dan eh, tidak terlalu complicated, jadi tidak membutuhkan bioinformatics tambahan, kecuali kalau mau explore lebih dalam nih terkait mutasi-mutasi yang ada di dalamnya. Nah, kalau misalnya dari Diplex sendiri, karena aplikasinya atau analisis datanya itu tidak terlalu complicated, siapapun bisa menganalisis gitu dan dapat datanya. Seperti tinggal upload, kemudian analisis, dan ditunggu nanti akan muncul hasilnya yang berupa PDF dan Excel. Jadi sebenarnya untuk analisis data tidak membutuhkan bioinformatics tambahan, kecuali ingin melakukan eksplorasi lebih dalam. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Vel atas jawabannya. Eh, baik, mungkin ada Bapak Ibu lagi yang ingin bertanya. Untuk pertanyaannya, saya ingatkan lagi kalau misalnya ingin bertanya tentang NGS, tentang secara general gitu, tidak hanya tentang khusus untuk tuberkulosis saja gitu ya, itu juga diperbolehkan. Hmm, baik, mungkin ini pertanyaan selanjutnya ya, Mbak Vel. Kira-kira kalau misalnya mengerjakan sampel menggunakan NGS, eh, itu tidak ya pengerjaan sampel menggunakan NGS nih, tapi tidak hanya untuk TB. Nah, saya biasanya mengerjakan hanya sampai PCR. Kira-kira perbedaannya apa sih yang komponen utama paling membedakan antara NGS ini dengan PCR biasa? Ya, jadi kalau untuk proses diagnostik ya, itu kan kalau misalnya di TB itu ada yang menggunakan PCR, qPCR ya, contohnya yang TCM tadi, tes cepat molekuler. Nah, kalau di PCR memang hanya sebatas mengamplifikasi gen target, kayak misalnya kalau di TB ya, mendeteksi apakah pasien tersebut resisten atau enggak. Nah, kalau misalnya dalam aplikasi yang lain, kalau PCR itu hanya sebatas untuk mengetahui misalnya di sampel tersebut, contoh ya aplikasi di tahap cloning ya, cloning atau insersi gen, apakah di gen tersebut sudah terinsert atau belum gennya gitu. Jadi hanya untuk memvalidasi, untuk nge-make sure, dan untuk proses amplifikasi aja gitu. Sedangkan kalau di NGS karena sequencing, jadi per basa DNA-nya itu dilakukan pengurutan. Jadi kita tahu nih dalam dalam sampel itu tuh basa DNA-nya itu apa gitu. Nah, dengan informasi itu akan bisa dapat informasi lain, contohnya seperti identifikasi. Ketika sequence yang tadi di sequencing, DNA tersebut di sequencing, kemudian di blast, dibandingkan dengan reference genome, kita bisa tahu nih di sampel itu ada spesies apa. Sedangkan kalau di PCR, ya karena tidak dilakukan pengurutan DNA, jadi hanya mengetahui bahwa ada atau tidaknya aja gitu. Misalnya
di sampel itu ada nggak sih TB? Ya ada, cuman nggak tahu TB spesies apa gitu. Nah, ini juga berlaku untuk aplikasi yang lainnya. Ibaratnya ya di NGS ya lebih komprehensif lah gitu dibanding dengan PCR. Baik, Mbak Tel, terima kasih jawabannya. Kebetulan ini peserta kita ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Ibu Farida Agustin, dipersilakan. Ya, kepada Ibu Farida Agustin, boleh jika ingin langsung bertanya, mic-nya di unmute dulu. Ya, Ibu Farida, jika ingin bertanya, mic-nya mohon di-on-kan terlebih dahulu. Baik, sepertinya mungkin ada masalah ya, Ibu Faridanya tidak bisa ini bertanya secara langsung. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, boleh diketik di kolom Q&A ataupun bertanya secara langsung kepada kita. Bisa raise hand, nanti kita bisa langsung bertanya. Baik, Mbak Vel, ini ada pertanyaan selanjutnya. Selain untuk tuberkulosis, kira-kira eh, target targeted NGS ini bisa untuk penyakit apa aja sih, Mbak? Nah, kalau lebih ke klinis berarti ya, kalau misalnya yang klinis itu ada beberapa portfolio Illumina, solusi dari Illumina seperti RPIP yang tadi yang mendeteksi eh, tidak hanya bakteri aja, melainkan bisa virus, fungi dalam satu sampel gitu sekaligus dengan prop-prop yang telah disediakan Illumina. Jadi propnya itu spesifik ke mikroba tertentu. Contohnya seperti Streptococcus, kemudian E. coli dan lain-lain gitu. Nah, itu RPIP. Nah, juga ada juga yang COVID-sick. Nah, kalau COVID-sick kan memang fokus ke COVID, hanya untuk penyakit COVID gitu. Nah, ini menggunakan targeted juga, tapi whole genome. Nah, kalau COVID, karena genomnya kecil, targeted, jadi eh, banyak primer yang mengamplifikasi keseluruhan genomnya dari COVID gitu. Nah, ini bisa masuk ke data WGS juga, jadi targeted tapi whole genome sequencing. Nah, kemudian ada juga yang virus, hanya untuk virus-virus respiratori. Kemudian
mungkin UPIP. Kalau UPIP itu dari urin, sampel dari urin. Nah, itu sama juga untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang ada di sistem ekskresi gitu. Nah, sebenarnya banyak portofolio Illumina dan mungkin akan disampaikan di next webinar karena tidak hanya penyakit-penyakit yang memang umum gitu, tapi ada juga penyakit yang penyakit lain yang bisa dideteksi tergantung microbes-nya itu apakah panelnya itu match atau enggak dengan microbes target kita gitu. Nah, kalau yang dari segi klinis, kalau yang dari segi non klinis, contohnya yang targeted itu 16S, 16X metagenomics. Jadi dengan 16S ini menggunakan primer yang memang didesain di region polimorfisme dari bakteri, ya spesifik ke bakteri, yaitu 16S. Nah, itu kita bisa tahu spesies-spesies apa aja sih, kayak kelimpahan spesies di sampel itu tuh ada apa aja gitu. Nah, itu dari 16S. Atau bisa juga dari CO1, sitokrom oksidase. Itu untuk ikan. Kita mau tahu nih identifikasi ikan di dalam satu perairan itu ada ikan apa aja, atau eh, seperti 18S 18S bisa, atau ITS untuk jamur, jadi untuk melihat kelimpahan jamur dari sampel tersebut gitu. Jadi tidak hanya untuk yang klinis, tapi bisa juga untuk mendeteksi yang non klinis, itu tergantung kebutuhan penelitinya. Baik, Bapak Ibu. Ya, sebelumnya terima kasih Mbak Fel atas jawabannya. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Terkait TB boleh, terkait NGS secara umum juga boleh. Atau kalau misalnya mungkin Bapak Ibu saat ini ada penelitian gitu yang sedang dijalankan dan mungkin penasaran gitu. Nah, itu juga nggak apa-apa, boleh ditanyakan aja ke Bapak Ibu. Karena sebenarnya selain untuk tuberkulosis, kita juga punya banyak aplikasi eh, dan terutama memakai NGS. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih penasaran terkait NGS secara general juga boleh langsung ditanyakan ke kita. Oke. Iya, ini oke, ada satu lagi pertanyaan. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini bisa menjadi pertanyaan terakhir ya. Eh, Pertanyaannya, apakah Pandu Biosense menyediakan program workshop untuk NGS? Oke, mungkin Mbak Vel ini saya izin jawab tadi ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi kebetulan untuk terkait workshop, nah Pandu Biosense ini kami sudah memiliki kerjasama instansi itu sekitar 50 lebih gitu Bapak Ibu. Jadi kita punya program workshop dan ada yang juga kolaborasi dengan instansi lain. Biasanya ini untuk aplikasinya banyak, bisa salah satunya juga untuk TB. Nah, untuk yang terdekat, kebetulan kita di bulan ini, di tanggal 22 hingga 25 nanti, itu kita ada workshop NGS bekerja sama dengan Institute of Tropical Disease Universitas Erlangga. Itu kebetulan terkait metagenomics gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ada di Surabaya, mungkin ya jika ingin mendaftar ke workshop tersebut, di Senin depan itu masih terbuka gitu, masih tersedia. Bapak Ibu bisa mencari informasinya di sosial media kami @Pandu Bioscience, atau mungkin Bapak Ibu bisa tanyakan langsung ke kolom chat ini, misalnya kalau ingin penasaran ya. Kemudian jika ingin berdiskusi lebih lanjut, itu juga bisa di emailnya kita marketing@pandubioscience. Nah,
Dan jika Bapak Ibu, kebetulan kan ini tentang tuberkulosis ya. Nah, kebetulan juga Illumina itu beberapa bulan yang lalu memiliki webinar series 6 negara. Salah satunya ada di Indonesia, itu para peneliti eh, mempresentasikan bagaimana pengendalian tuberkulosis di negara masing-masing, nah termasuk Indonesia. Nah, kebetulan webinar tersebut juga bisa ditonton rekamannya. Nanti kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut nih tentang tuberkulosis dan gimana sih negara lain juga mengendalikan TB ini di negaranya, itu bisa nanti mungkin akan kita kirimkan via email atau Bapak Ibu juga bisa stay tune di sosial media kita. Jadi jangan lupa ya di follow sosial media @pandubioscience di Instagram ataupun di LinkedIn. Nanti semua hal terkait NGS, genomik secara umum, tentang tuberkulosis ataupun tentang penyakit lain, misalnya tentang maternity gitu, atau misalnya tentang agrigenomik. Nah, itu juga biasanya kita akan share banyak hal, kita share edukasi juga, khususnya untuk NGS. Jadi jangan lupa di follow ya Bapak Ibu. Oke, oh, ternyata kita ada dua, oh ada satu pertanyaan lagi nih Mbak Fel. Apakah NGS ini dapat digunakan untuk topik gut microbiome dan penyakit metabolik lain seperti diabetes? Mungkin boleh. Ya. Nah, untuk gut microbiome sendiri itu bisa menggunakan 16S metagenomics. Jadi sampelnya bisa diekstraksi dari feses. Nah, dengan adanya 16S ini kita bisa tahu identifikasi atau kelimpahan microbes di sampel A atau pasien A dengan sampel di pasien B. Nah, kita bisa ngebedain apakah kedua pasien tersebut atau kedua sampel orang tersebut itu memiliki kelimpahan mikrobiom di usus yang sama atau enggak gitu. Nah, contohnya kalau misalnya diabetes. Nah, diabetes juga bisa pakai 16S. Jadi kalau 16S untuk yang 16S yang dikaitkan dengan resiko diabetes, itu kita bisa membandingkan komposisi ususnya gitu. Jadi misalnya ada kontrol yang memang orang yang sehat, tapi ada sampel yang pasien terinfeksi diabetes tipe 2 gitu. Jadi kita bisa membandingkan apakah mikrobiom di usus untuk pasien A dan B ada perbedaan atau enggak gitu. Nah, atau kita bisa tahu nih di pasien B yang mengalami diabetes, kita bisa menganalisis mikrobiota ususnya apakah mikrobiom di sana itu berperan atau enggak, berkorelasi secara langsung atau enggak terhadap metabolisme atau resistensi insulin. Atau selain 16S untuk diabetes sendiri itu bisa menggunakan WS. Jadi menargetkan biomarker yang memang khusus untuk diabetes seperti INS insulin mungkin. Nah, jadi dengan adanya WS ini kemudian dipilih nih biomarker yang memang karena WS whole exome sequencing, jadi segala jenis eksom yang ada di pasien yang di human, nah ini dilakukan whole sequencing, kemudian dilihat apakah memiliki korelasi gitu metabolismenya antara pasien yang diabetes dengan yang normal gitu. Nah, intinya membandingkan biomarker pasien normal dan yang mengalami diabetes. Atau bisa juga menggunakan sequencing RNA. Jadi untuk melihat ekspresi gen di bagian hati atau di sel imun. Karena diabetes tipe 2 itu sering dikaitkan diregulasi pada ekspresi signaling insulin, kemudian metabolisme glukosa dan lipid serta sebagainya gitu. Jadi selain dari melihat kelimpahan atau komposisi bakterinya, kita juga bisa melihat pola ekspresi gen yang berasosiasi langsung terhadap diabetes gitu.
Baik, terima kasih Mbak Fel. Kepada Bapak Nurfianto, apakah sudah cukup jawabannya? Atau jika ada yang ingin ditanyakan lagi juga boleh. Oh maaf, tadi belum ini on mic-nya. Ya, baik. Ya, saya ulangi ya. Terima kasih banyak kepada Mbak Feliana atas jawabannya untuk pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Baik, mungkin Bapak Ibu misalnya masih punya pertanyaan nih, mungkin selama webinar tidak kepikiran mau bertanya apa gitu, tapi setelah webinar ternyata penasaran gitu tentang NGS ataupun tuberkulosis gitu, itu boleh langsung di email ke kita ke marketing@bioscience.com. Nanti kita akan bisa balas dan ajukan diskusi kepada Bapak Ibu. Kemudian juga mungkin Bapak Ibu ingin mengetahui aplikasi NGS yang lain gitu. Mungkin tidak hanya untuk penyakit menular, tapi mungkin untuk misalnya genetic disease, pertanian gitu. Kemudian untuk aplikasi yang lain itu kita terbuka, kita bisa mengajukan diskusi. Jadi Bapak Ibu bisa langsung nanti kirim via email kita marketing@bioscience.com. Nah, Bapak Ibu, selain itu ke depannya Pandu Bioscience ini mungkin akan sering mengadakan webinar series tentang NGS seperti ini ya. Dan nanti bisa suatu saat juga ada yang versi lebih lengkap dan komprehensifnya. Jadi jika Bapak Ibu mungkin masih penasaran dan ingin belajar lebih dalam, itu bisa stay tune dan follow akun sosial media kita @pandubioscience. Nanti kita akan share semua informasi webinar selanjutnya maupun informasi-informasi lain seperti misalnya ada kegiatan offline, Pandu Bioscience hadir di event apa gitu. Misalnya Bapak Ibu bisa tahu lewat akun sosial media kita. Jadi jangan lupa di-follow supaya tidak ketinggalan info. Baik, mungkin ya sampai saat ini sudah tidak ada pertanyaan lanjutan, jadi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah meluangkan waktunya bergabung bersama kami di webinar hari ini. Semoga kita semua dapat terus belajar dan berkembang bersama. Oh, maaf sebentar, eh, ada yang ingin bertanya? Boleh Bapak Don Bosco, boleh dipersilahkan jika ingin bertanya. Boleh di-unmute dulu Bapak mic-nya. Mohon maaf Mbak, kayaknya tertekan Mbak. Iya, kenapa Bapak? Oh, tertekan ya? Iya Mbak. Oh iya, oke, oke. Siap tidak Bapak-Bapak. Oh, ya, oke, oke. Baik, sekali lagi kami ucapkan ya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta hari ini. Jika ada yang ingin berdiskusi, kami siap untuk melayani Bapak Ibu. Kita tutup mungkin webinar hari ini. Sekian, terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua.